pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Ya, apa kabar kalian hari ini? Sangat baik, Ibu. Ya, baik Tuhan, Ibu. baik Ibu. Ya, baiklah Ibu, berharap semoga kita selalu sehat dan tetap menjaga protokol kesehatan karena di saat ini pandemi virus corona semakin merajalela, tetapi itu tidak menjadi sebuah kemungkinan untuk kita tetap semangat untuk belajar pada hari ini. Hari ini kita akan belajar, jadi Ibu langsung share screen materinya. Ya, anak-anak sudah bisa lihat PowerPoint yang di depan. Iya, Ibu. Ya, baik. Anak-anak bisa lihat pada gambar yang Ibu tampilkan di sini. Menurut kalian, gambar ini menunjukkan proses apa? Atau apa yang kalian amati tentang gambar pada tampilan yang Ibu berikan pada kalian untuk melihat gambar ini? Ada yang tahu? Ada Ibu, proses pertumbuhan Ibu. Ya, baik sekali. Ada yang lain? Proses perkecambahan, Ibu. Ya, baik. Ada lagi yang lain? Proses perkembangan Ibu. Ya, baik sekali. Pada gambar ini kita melihat bahwa di sini terjadi sebuah proses pertumbuhan dan perkembangan pada suatu tumbuhan. Dan hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Indikator kompetensi dasar dan indikator pada hari ini yaitu mendeskripsikan faktor-faktor pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, dan indikator yang kita akan capai pada hari ini ada 3, yakni menjelaskan apa yang dimaksud dengan pertumbuhan dan perkembangan, kemudian menjelaskan fase-fase pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, dan yang ketiga yakni menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan. Iya, ada yang tahu apa itu perkembangan dan apa itu pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan? Halo? Ada Ibu, proses pertumbuhan adalah besarnya organ pada tumbuhan Ibu. Ya, baik. Ada lagi yang lain? Iya, baik sekali. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Di sini pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran sel atau pertambahan dalam volume atau isi pada organ-organ tanaman. Pertumbuhan itu dia bersifat kuantitatif dan irreversibel, yaitu tidak dapat kembali pada semula. Sedangkan perkembangan adalah proses menuju kedewasaan. Perkembangan tidak dapat dinyatakan dengan ukuran, tetapi dinyatakan dengan perubahan bentuk dan tingkat kedewasaan. Contohnya itu pertumbuhan itu dari kotileden, kemudian dia bertumbuh menjadi sebuah tumbuhan dewasa. Sedangkan perkembangan itu dia mempunyai
perkembangan pada batang-batang pada tumbuhan. Kemudian dia juga mempunyai mengeluarkan bunga, buah. Itu disebut dengan contoh dari perkembangan. Kemudian di sini ada fase-fase pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Yang pertama itu perkecambahan. Perkecambahan atau germinisasi, dalam bahasa Inggris germination, merupakan tahap awal perkembangan suatu tumbuhan, khususnya tumbuhan berbiji. Nah, dalam tahap ini, embrio di dalam biji yang semula berada pada kondisi dorman mengalami sejumlah perubahan fisiologis yang menyebabkan ia berkembang menjadi tumbuhan muda. Tumbuhan muda ini dikenal sebagai kecambah. Kemudian ada proses fisika, yaitu penyerapan air, dan ada proses kimia, yaitu berubah aktivitas enzim. Di sini juga perkecambahan terbagi atas dua. Anak-anak boleh perhatikan gambar yang berada di bawah ini, di mana perkecambahan epigel ini terjadi ketika hipokotil memanjang yang mengakibatkan plumula atau calon daun dan kotiledon muncul ke permukaan tanah. Munculnya kotiledon ke atas permukaan tanah ini memungkinkan kotiledon untuk berfotosintesis sebagai pengganti daun yang belum terbentuk. Perkecambahan ini contohnya itu terjadi pada kacang hijau. Sedangkan perkecambahan hipogeal ini adalah tipe perkecambahan yang menghasilkan sedikit hipokotil sehingga kotiledon tetap berada di dalam biji. Oleh karena itu, kotiledon yang tadi tidak keluar ke atas tanah. Dia tetap berada dalam tanah. Contohnya itu perkecambahan pada hipogeal pada jagung, tanaman jagung. Selanjutnya, selain itu, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman, pada tumbuhan. Itu ada dua faktor, yaitu faktor eksternal atau faktor luar. Yang pertama, mari kita lihat faktor luar atau faktor eksternal. Yaitu pertama itu di sini ada 5 faktor luar atau faktor eksternal, yaitu makanan. Yang pertama tuh makanan atau nutrisi. Ya, baik. Makanan atau nutrisi ini merupakan bahan baku dan sumber energi dalam proses metabolisme tubuh. Kualitas dan kuantitas makanan akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup, lebih khususnya itu pada tumbuhan. Jika tanaman dia tidak memerlukan makanan atau nutrisi, otomatisnya tanaman itu akan mati dan dia layu, kemudian dia mati karena dia tidak mendapatkan nutrisi atau makanan. Kemudian faktor eksternal yang kedua yaitu suhu. Suhu ini di mana semua makhluk hidup itu membutuhkan suhu yang sesuai untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangannya. Suhu ini juga disebut suhu optimum. Misalnya pada tumbuhan itu jika suhunya terlalu tinggi atau suhunya terlalu rendah, maka tumbuhan itu akan mengalami perubahan pada sel-sel tumbuhan, sehingga ia tidak bertumbuh dan berkembang dengan baik. Kemudian faktor luar eksternal yang ketiga, yaitu cahaya. Di sini cahaya juga sangat berpengaruh penting terhadap pertumbuhan dan perkembangan. Tumbuhan itu sangat membutuhkan cahaya, karena
cahaya itu keberadaannya itu ternyata dapat menghambat pertumbuhan tumbuhan karena cahaya itu dia dapat merusak hormon auksin yang terdapat pada ujung batang. Jadi kalau kalian anak-anak bila menyimpan tumbuhan atau kecambah pada tempat gelap selama beberapa hari, nanti kalian lihat bahwa kecambah itu dia akan tumbuh lebih cepat atau lebih tinggi dari seharusnya, di mana kecambah itu dia akan mencari, dia akan tumbuh tinggi, kemudian dia akan membelok, di mana dia akan mencari tempat atau cahaya matahari tersebut itu berada. Kemudian selain dia tumbuh di tempat gelap, kemudian dia lebih cepat tumbuhnya, lebih dari yang seharusnya tumbuh, dia tuh juga akan menguning, daunnya akan menguning terus, pokoknya tidak sehat lah, karena dia berada di tempat gelap dan dia memerlukan cahaya matahari. Kemudian di sini faktor luar atau eksternal yang keempat yaitu air dan kelembapan. Di sini air dan kelembapan merupakan faktor penting untuk pertumbuhan dan perkembangan. Air sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Kita tahu bahwa air itu tanpa air makhluk hidup itu tidak dapat bertahan hidup. Kalau contohnya pagi-pagi kita tidak siram tumbuhan atau tanaman yang kita rawat, itu otomatisnya dia akan mati karena tanaman itu dia memerlukan air. Sedangkan kalau untuk selain air, tanah yang lembab juga berpengaruh terhadap pertumbuhan tumbuhan, di mana kondisi yang lembab atau dia banyak air juga dapat diserap oleh tumbuhan dan lebih sedikit penguapan. Ini sangat berpengaruh sekali karena dia mempengaruhi perpanjangan pada sel. Selain itu, kelembaban juga dia mempertahankan stabilitas bentuk sel. Jadi air dan kelembapan juga sangat berpengaruh penting dan dia mempengaruhi pada pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Kemudian yang faktor luar eksternal yang berikut yaitu tanah, di mana tanah ini berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan. Kita ketahui tumbuhan akan tumbuh dan berkembang dengan optimal bila kondisi tanah atau tempat yang ia hidup itu sesuai dengan kebutuhan dan nutrisi unsur hara. Jadi kondisi tanah itu ditentukan oleh faktor lingkungan. Anak-anak, misalnya suhu, kandungan mineral, serta air. Jadi kalau kita menanam tumbuhan pada tanah yang kurang bagus atau kurang optimal, maka tanaman itu dia tidak dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik. Berikutnya itu selain faktor eksternal, ada juga faktor internal atau faktor dalam yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Di sini ada dua, yaitu gen dan hormon. Di mana gen ini merupakan materi pembawa sifat yang diwariskan pada keturunan. Sedangkan hormon ia berfungsi sebagai pengontrol kegiatan dalam tubuh tumbuhan. Jadi gen ini dia mewariskan, dia selain untuk memberikan materi yang ini, dia juga mewariskan keturunan pada tumbuh-tumbuhan.
Sedangkan hormon ini dia pengontrol kegiatan dalam tubuh tumbuhan. Baik, apakah anak-anak mengerti atau kurang jelas? Boleh ditanyakan? Atau terlalu cepat? Mengerti, Bu. Mengerti, Ibu. Ya, baik. Apakah ada pertanyaan dari anak-anak? Ibu persilakan. Tidak ada, Ibu. Ya, kalau tidak ada, Ibu ingin memberikan kalian ada yang bisa memberikan kesimpulan pada pelajaran kita pada pagi hari menjelang siang hari ini. Ibu persilakan. Ada yang bisa? Baik, kalau tidak ada, Ibu akan memberikan kesimpulan garis-garis besarnya. Yang pertama tuh pertumbuhan. Pertumbuhan dia tidak dapat kembali kepada semula atau dia bersifat irreversible. Sedangkan perkembangan itu proses menuju kedewasaan. Selain itu ada yang faktor ada beberapa perkecambahan pada tumbuhan. Yang pertama itu perkecambahan hipogeal dan perkecambangan epigeal. Perkecambahan epigeal ini kotiledonnya terangkat ke atas tanah, sedangkan perkecambahan hipogeal kotiledonnya tetap berada di dalam tanah. Kemudian ada faktor eksternal dan faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan, di mana faktor eksternal yaitu makanan dan nutrisi, kemudian suhu, kemudian air dan kelembaban, terus cahaya, serta tanah. Sedangkan faktor internal atau faktor di dalam yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan, yakni gen dan hormon. Ya, anak-anak bisa memahami materi sampai hari ini, pada saat ini, materi pada pelajaran pertumbuhan dan perkembangan yang Ibu jelaskan tadi? Bisa, Ibu. Ya, baik. Kalau gitu, kita akan tutup pertemuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu harap dari materi yang tadi Ibu jelaskan, anak-anak bisa mengerti dan memahami apa yang Ibu sampaikan. Kemudian bisa mempelajarinya kembali di rumah, masing-masing di rumah. Kemudian jangan lupa untuk tetap menjaga kebersihan dan kesehatan. Jangan lupa untuk cuci tangan karena kita belajar dari rumah saja. Dan untuk itu kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Ya baik anak-anak, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat siang dan tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajar dari rumahnya. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Ibu.